Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah Allah akan pemeliharaan dan kasih setia-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam kebaikan, sukacita, dan rasa syukur. Tuhan, pada waktu ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menopang, menguatkan, menghibur kami di dalam kami boleh menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat orang-orang berebut tempat duduk di sebuah pertemuan atau mungkin dalam rapat atau seminar? Biasanya orang ingin duduk di barisan depan, atau juga ada yang mengambil bangku untuk temannya dalam barisan-barisan depan yang paling menonjol. Ini adalah naluri manusia. Kita suka menjadi yang pertama, kita suka menjadi yang diakui, dan kita suka untuk memperlihatkan kehormatan atau yang paling penting. Hal yang demikian juga terlihat dalam pandang murid-murid Yesus. Para murid Yesus juga tidak berbeda. Dalam perjalanan mereka berdebat tentang siapa di antara mereka yang paling besar, yang paling penting. Mereka sedang berebut kursi nomor 1. Tetapi hal yang menjadi penting bagi kita bahwa perdebatan tentang siapa yang paling penting ini menjadi juga kekuatan bagi kita. Ketika Yesus tiba dan mengetahui perdebatan mereka, ia tidak marah. Yesus justru menggunakan momen itu sebagai pelajaran penting. Bisa kita bayangkan situasinya. Para murid yang telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, sekarang justru fokus pada status dan kedudukan. Mereka berpikir bahwa mengikuti Yesus akan otomatis membawa mereka ke posisi tinggi di mata dunia. Mereka ingin menjadi yang terdahulu, yang terdepan, atau yang utama. Ini adalah cerminan dari hati kita juga. Kita ingin pengakuan atas pekerjaan kita, pujian atas pelayanan kita, dan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain bahkan dalam kerohanian. Dan inilah yang terbalik di dalam definisi kepemimpinan. Yesus kemudian memperlihatkan sikap duduk ini, menunjukkan ia hendak mengajarkan suatu kebenaran yang serius dan penting. Ia memanggil ke-12 murid seolah-olah ingin memberikan mereka formula atau rahasia kerajaan Allah. Tapi apa yang menjadi jawabannya? Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini adalah rumus kepemimpinan yang terbalik dari logika dunia. Dunia berkata, jadilah yang terdahulu, maka orang akan melayanimu. Tetapi Yesus berkata, jadilah yang terakhir, maka kamu akan menjadi yang terdahulu. Menjadi yang terakhir dari semuanya berarti kita dengan sengaja melepaskan hak kita untuk dihormati, diutamakan, atau dilayani. Menjadi pelayan dari semuanya. Kata diakonos dalam bahasa Yunani. Berarti mengambil peran sebagai pelayan meja yang melayani kebutuhan dasar orang lain tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Tugas seorang pelayan adalah memastikan kebutuhan orang lain terpenuhi, bahkan jika itu berarti mengorbankan waktu dan kenyamanannya. Bahwa pada hari ini kita diajak untuk boleh melihat pesan Yesus yang sangat jelas, yaitu kebesaran sejati di mata Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak orang yang melayani kita, tetapi dari seberapa banyak kita melayani orang lain. Jika kita ingin menjadi besar di kerajaan Allah, kita harus menjadi kecil di mata dunia dan mengambil pelayanan seperti yang dilakukan Yesus sendiri saat membasuh kaki murid-muridnya.
Melayani adalah inti. Ketika kita berhenti berdebat tentang siapa yang paling penting dan mulai mencari cara untuk melayani orang lain, saat itulah kita benar-benar mengikuti jejak Sang Guru. Disitulah kita menemukan sukacita sejati yang sejati di hati Tuhan. Marilah kita tinggalkan perdebatan tentang status dan ambil pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita agar kita boleh tetap setia di dalam kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada identitas diri kami, bahwa kami kiranya mau untuk turut serta berpartisipasi di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Kiranya kami mau memuliakan Allah di dalam sikap dan hari-hari kami, sehingga kami boleh melihat bahwa yang utama dalam hidup kami bukanlah tentang diri kami, tetapi tentang hidup bersama dan hidup di dalam Allah sumber kasih tersebut. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap setia di dalam Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.